Saudara-saudari terkasih, jangan kaget kalau nanti pada hari Minggu ketika Anda ke gereja mau merayakan misa, jangan kaget kalau nanti di gereja akan ada ornamen-ornamen yang warnanya pink. Mungkin ada yang banyak pinknya, mungkin ada juga yang sedikit. Mungkin juga kalau gereja Anda punya kasula yang berwarna pink, maka Romo yang memimpin misa juga akan menggunakan kasula warna pink. Kenapa? Emang ada apa? Kok sepertinya jarang-jarang pakai warna pink? Kok jadi minggu ini menggunakan warna pink? Ada apa memangnya minggu ini? Nah, jawabannya akan kita temukan dalam Insap kali ini, Intip Sabda bersama dengan Frater Revi. Saudara-saudari terkasih, minggu ini adalah Minggu Advent ketiga, atau juga dikenal dengan Minggu Gaudete. Apa itu Gaudete? Maksudnya apa? Artinya apa, Frater? Gaudete itu artinya bersukacitalah. Kenapa Minggu Advent ketiga diberi nama Minggu Gaudete? Jawabannya, kita melihat ke antifon pembuka dari Misa Minggu Advent ketiga. Bunyi dari antifonnya adalah Gaudete in Domino Semper. Itu bahasa Latin, artinya Gaudete, bersukacitalah, in Domino, dalam Tuhan, Semper. Semper itu artinya selalu atau senantiasa. Jadi, Gaudete in Domino Semper berarti bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Itu adalah kutipan yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada umat di Filipi bab 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Itu lengkapnya. Itulah yang disampaikan oleh Paulus kepada umat di Filipi. Emang kenapa Minggu Advent ketiga itu diberi nuansa bersukacita? Kenapa kita mendapatkan ajakan untuk bersukacita di Minggu Advent ketiga? Saudara-saudari terkasih, 2 minggu yang lalu, Minggu Advent 1, juga minggu lalu, Minggu Advent kedua, kita berusaha menghayati Advent sebagai masa penantian kedatangan Tuhan. Dan di dalam penantian itu ada usaha untuk bertobat, mempersiapkan diri. Minggu lalu kita mendengarkan ajakan Yohanes Pembaptis, bertobatlah. Nah, selama 2 minggu ini kita diajak untuk bertobat sebagai bentuk persiapan menerima kedatangan Tuhan. Nah, biasanya pertobatan itu nuansanya agak-agak berat, sedih mungkin, karena pertobatan itu tidak mudah. Pertobatan itu menantang. Mungkin ketika proses pertobatan itu kita harus melihat luka yang lama, pengalaman-pengalaman yang tidak enak, mengalami kegagalan, mengalami jatuh bangun. Nah, hal-hal semacam itu kan biasanya rasanya berat. Nah, saudara-saudari terkasih, setelah 2 minggu kita terus-menerus diajak untuk masuk ke dalam suasana pertobatan, pada Minggu Advent yang ketiga, kita diberi pesan, diingatkan bahwa yang namanya pertobatan itu, jangan lupa loh, pertobatan itu tetap diarahkan kepada sukacita di dalam Tuhan. Jadi, jangan karena kita disuruh untuk bertobat, kita diajak bertobat, terus jadinya nanti hidup kita penuh dengan kesedihan, murung, susah, stres, atau bahkan depresi. Jangan. Karena perjuangan kita, usaha pertobatan kita, jangan lupa itu semuanya diarahkan supaya kita terarah kepada sukacita dalam Tuhan. Kita memperbaiki diri bukan karena kita mau bersusah-susah dalam hidup, bukan. Memperbaiki diri itu adalah jalan menuju sukacita. Kalau kita selama ini sering bohong, kita belajar jujur. Kenapa? Karena jujur itu membawa kita kepada sukacita. Begitu juga kalau selama ini mungkin kita misa bolong-bolong, tidak setiap minggu misa. Nah, kalau kita berjuang untuk setiap minggu merayakan Ekaristi, itu bukan supaya hidup kita menjadi susah, tetapi sebaliknya, merayakan misa itu membantu kita untuk mencapai sukacita di dalam Tuhan. Dengan demikian, tadi sekali lagi, belajar menjadi jujur itu bukan supaya hidup kita susah, bukan. Belajar menjadi jujur itu justru membuat hidup kita semakin merasakan sukacita. Kalau kita jujur itu, ya hidup kita lepas aja apa adanya. Kita tidak usah banyak berbohong, kita tidak usah menutupi A, menutupi B, menutupi C.
Kalau kita hidup dalam kejujuran, segala sesuatu terasa ringan-ringan saja. Demikian juga kalau kita setiap minggu ke gereja, misa, kita mendapatkan inspirasi rohani yang membantu kita untuk bertumbuh dan terarah kepada sukacita. Maka sekali lagi, pertobatan bukan ditujukan untuk bersusah-susah supaya kita memasuki kesulitan hidup. Bukan. Pertobatan tetap ditempatkan dalam kerangka sukacita. Dan minggu Advent ketiga ini adalah saatnya kita mengingat lagi, oh iya, saya itu berusaha bertobat, memperbaiki diri, bukan karena untuk hidup saya menjadi susah, menjadi repot. Bukan. Kita bertobat supaya semakin terarah kepada sukacita dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Demikian kata Santo Paulus kepada jemaat di Filipi. Lalu tadi kenapa sih warna liturginya jadi berwarna pink? Karena selama 2 minggu kemarin kita menggunakan warna liturgi ungu. Nah, di minggu Advent ketiga ini, karena kita diingatkan untuk kembali bersukacita, menempatkan kerangka tobat kita dalam sukacita, warna liturginya agak sedikit lebih cerah, yaitu warna pink. Meskipun tidak wajib harus warna pink juga. Bisa juga tetap berwarna ungu, karena ini masih tetap dalam masa Advent. Tapi mungkin di beberapa gereja yang punya kasula berwarna pink, atau mungkin punya hiasan-hiasan ornamen-ornamen atau bunga-bunga yang berwarna pink, bisa digunakan pada minggu Advent yang ketiga ini. Pertanyaannya sekarang, emangnya sukacita di dalam Tuhan itu yang seperti apa sih? Nah, saudara-saudari, kita akan menemukannya di dalam bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada hari Minggu Advent ketiga. Kita akan mulai dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 35 ayat 1 sampai 6a dan dilanjutkan dengan ayat 10. Pada bagian awal dari kitab Nabi Yesaya dikatakan, padang gurun dan padang kering akan bersukaria, padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Wah, ini kalimat yang sangat aneh. Kenapa aneh? Karena dikatakan padang gurun dan padang kering akan bersukaria. Padang gurun dan padang kering itu adalah simbol dari tempat yang nggak enak, kering, garing. Bahkan mungkin boleh dikatakan bernuansa atau dekat dengan nuansa kematian. Sesuatu yang kering itu kan biasanya dekat dengan sesuatu yang sifatnya mati. Kalau tanaman kering, itu biasanya sudah mulai menuju kepada kematian. Nah, saudara-saudari, kata Nabi Yesaya, padang gurun dan padang kering akan bersukaria. Artinya, ini mau menjadi simbol suatu kondisi yang tadinya kering, hampir mati, itu akan bersukaria, akan hidup lagi. Nah, itu yang dimaksud pada bagian awal kitab Nabi Yesaya ini. Padang belantara yang kering akan bersukaria. Ia akan bersukaria seperti bunga mawar, berbunga lebat, dan akan bersorak-sorak katanya. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon, semarak Karmel dan Saron akan diberikan kepadanya. Apa maksudnya kalimat ini? Kemuliaan Libanon, semarak Karmel dan Saron akan diberikan kepadanya. Nah, Libanon, Karmel, dan Saron itu adalah nama 3 tempat yang subur di masa Israel kuno, di zamannya Yesaya. Maka Yesaya menggunakan 3 nama tempat ini, Libanon, Karmel, dan Saron, untuk menunjukkan nih loh, padang gurun nanti itu akan bersorak-sorai, akan mengalami kesuburan seperti yang dialami oleh Karmel, oleh Saron, dan oleh Libanon. Itulah sukacita yang akan diberikan, yang akan dirasakan oleh kita. Sukacita, bahkan kondisi yang tadinya sudah hampir mati, yang kering, yang tidak ada harapan lagi, itu bisa berubah menjadi kondisi yang penuh dengan sukacita. Mau mengatakan bahwa Tuhan itu bisa mengubah yang tadinya nggak ada harapan jadi penuh pengharapan lagi. Nah, karena ada sukacita, maka kata Yesaya, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Jadi kalau sudah mulai lunglai, sudah mulai lemes, yuk kuatin lagi. Karena kita akan memperoleh sukacita dari Tuhan. Yang tadinya seperti padang gurun kering akan berbunga-bunga, bersorak-sorai seperti Libanon, seperti Karmel dan Saron. Maksudnya apa sih
Contoh konkretnya apa sih? Nah, Yesaya bahkan memberikan contoh-contoh konkretnya. Pada waktu itu, mata orang buta akan dicelikan dan telinga orang tuli akan dibuka. Orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Pada waktu itu orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sementara sukacita abadi meliputi mereka. Dikatakan bahwa tadi orang-orang buta itu akan kembali melihat, orang tuli akan kembali mendengar. Kalimat ini mungkin bisa diartikan atau dibaca apa adanya. Yang buta, yang tidak bisa melihat, akan bisa melihat. Yang tuli akan bisa mendengar. Sangat mungkin itu terjadi di mata Tuhan. Akan tetapi, statement dari kitab Nabi Yesaya ini juga bisa kita baca secara simbolik, secara figuratif. Mungkin yang dimaksud dengan buta itu bukan buta secara fisik, tapi buta secara rohani. Apa maksudnya buta secara rohani? Mungkin sebelumnya kita nggak ngerti, kita tidak bisa melihat di mana peran Tuhan dalam hidup saya. Mungkin hari ini hidup saya penuh dengan kesulitan, penuh dengan penderitaan, dan di dalam masa-masa penderitaan itu saya seperti tidak bisa melihat Tuhan. Nah, kata Nabi Yesaya, akan ada saatnya kita bisa melihat Tuhan lagi. Yang sebelumnya mungkin kita tidak bisa mendengar Tuhan itu ngomong apa sih lewat pengalaman ini, pengalaman yang berat ini. Nah, kata Nabi Yesaya, kuatkanlah hatimu, kuatkanlah tangan yang lesu, kuatkanlah lutut yang sudah goyah. Tuhan itu akan menunjukkan dirinya dan membuat kita yang tadinya tuli menjadi mendengar, yang tadinya buta hatinya menjadi bisa melihat. Maka pesannya adalah berjuanglah, bertahanlah. Di dalam perjuangan itu, biasanya kita akan belajar banyak hal. Ketika kita meminta kekuatan dari Tuhan, mungkin saja Tuhan memberikan kesusahan hidup kepada kita, supaya kita belajar untuk menjadi kuat. Karena belajar menjadi kuat itu biasanya lewat pengalaman hidup yang sulit. Demikian juga kalau kita minta kesabaran dari Tuhan, mungkin Tuhan belum tentu akan memberikan tiba-tiba kita menjadi sabar. Tidak. Mungkin kita akan diberi pengalaman yang menyebalkan. Kenapa? Supaya kita bisa belajar sabar dari pengalaman itu. Saudara-saudari, kita akan semakin diperkaya kalau kita membaca bacaan kedua yang diambil dari kitab atau surat Rasul Yakobus, bab 5 ayat 7 sampai 10. Surat ini sangat menarik. Saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan seperti petani yang menantikan hasil tanahnya yang berharga. Ia sabar sampai turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Demikian pun kamu harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudari, apa sih maksudnya? Petani yang sabar menunggu datangnya hujan musim gugur dan datangnya hujan musim semi. Apa maksudnya? Konteks dari surat ini itu ingin mengatakan begini. Hujan musim gugur itu adalah hujan awal dari musim hujan biasanya. Dan kemudian hujan musim semi itu adalah akhir dari musim hujan. Nah, dikatakan oleh Yakobus bahwa seperti petani yang sabar menunggu datangnya musim hujan musim gugur dan menunggu datangnya hujan musim semi. Ingin dikatakan bahwa petani itu dia tidak bisa mengontrol cuaca. Dia tidak bisa mengendalikan, sekarang saya maunya hujan, saya maunya tidak hujan, tidak bisa. Dia mengandalkan Tuhan, ya sudah, biarkan saja itu urusan Tuhan. Nah, yang bisa saya lakukan sebagai petani yang baik adalah mengolah tanah, merawat tanaman saya, mungkin memberi pupuk, mungkin membajak tanahnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, jadi jangan sampai kita berusaha untuk mengambil alih apa yang menjadi urusan Tuhan. Yang bisa kita lakukan apa? Nah, itu yang diusahakan. Petani itu berusaha tidak untuk mengontrol hujan, tetapi berusaha dengan cara mengolah tanahnya, merawat tanamannya dengan sebaik-baiknya, memberi pupuk yang cukup, dan seterusnya. Itulah yang ingin disampaikan oleh Rasul Yakobus. Bersabarlah seperti petani yang baik itu. Jangan sampai di dalam kesabaran kita berusaha untuk mengambil alih peran Tuhan. Tidak. Yang namanya bersabar itu bisa membedakan mana yang menjadi bagian Tuhan dan mana yang menjadi bagian saya. Itulah kesabaran. Sekali lagi, kesabaran adalah ketika kita bisa membedakan mana yang menjadi bagian Tuhan dan mana yang menjadi bagian saya.
Dan saya fokus aja sama apa yang menjadi bagian saya. Yang menjadi bagian Tuhan, itu bukan urusan saya. Dan saya tidak bisa ngapa-ngapain. Saya fokus pada apa yang menjadi bagian saya, dan saya tekun setia mengerjakan apa yang menjadi bagian saya. Itulah yang disebut sebagai kesabaran. Ini melengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Nabi Yesaya. Bertahanlah, karena pertobatan memang tidak mudah. Terus bertahan, nggak apa-apa. Usahakan apa yang bisa diusahakan. Kalau hari ini gagal, nggak apa-apa. Dicoba lagi. Karena memang itu yang bisa kita lakukan. Itulah usaha yang bisa kita buat. Itulah yang menjadi bagian dari apa yang bisa kita lakukan. Apa yang bisa kita usahakan. Nggak apa-apa, terus dicoba. Terus dicoba. Kalau sekarang saya sedang belajar untuk menjadi orang jujur, katakanlah. Tapi hari ini kok kenapa ya tadi saya bohong ya? Kenapa ya tadi saya tergoda untuk menipu orang misalnya? Atau mengatakan sesuatu yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kenyataan. Gak apa-apa. Apa yang sudah terjadi, biarlah. Itu namanya sudah terjadi. Kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Apa yang bisa kita kendalikan, apa yang bisa kita ubah adalah kedepannya mau bagaimana. Usahakanlah lagi. Mencoba lagi. Kalau kemarin sudah salah, ya sudah. Bukan berarti, saya tidak peduli lagi dengan kesalahan saya di masa lalu. Tidak. Tetap kesalahan yang ada di masa lalu itu disesali. Dan dibawa juga mungkin ke ruang pengakuan. Kalau kita sedang pengakuan dosa, kita bisa memohon pengampunan dari Tuhan. Saya kemarin salah. Dan sekarang saya mau mencoba lagi. Nah, di bagian yang mencoba lagi inilah kita bisa melakukan banyak hal. Saudara-saudari, kita akan semakin diperkaya lagi kalau kita membaca bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 2 sampai 11. Sama seperti minggu lalu, minggu ini juga masih melibatkan tokoh yang sama, yaitu Yohanes Pembaptis. Hanya saja kondisinya berbeda, latar waktunya juga berbeda. Kali ini Yohanes Pembaptis itu diceritakan sedang ada di dalam penjara. Lalu dia mendengar tentang pekerjaan Kristus katanya, pekerjaan Yesus. Lalu ia menyuruh muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Saudara-saudari, mungkin kita bertanya-tanya, kok tiba-tiba Yohanes Pembaptis pengen bertanya kepada Yesus, kok seperti tidak yakin bahwa Yesus adalah Mesias yang ditunggu-tunggu. Yohanes tiba-tiba bertanya, karena kalau kita ingat bacaan pada minggu lalu, Yohanes Pembaptis mewartakan Yesus itu dengan sangat berapi-api. Karena dalam bayangan Yohanes Pembaptis dan dalam bayangan orang-orang Israel pada zaman itu, Mesias itu akan datang seperti singa yang hebat, seperti Superman, bisa mengubah segala sesuatu. Musuh-musuhnya orang Israel itu akan dihantam habis. Mesias itu akan memberikan pembalasan dendam kepada para musuh Israel. Nah, Yohanes Pembaptis yang memang menjadi bagian dari bangsa Israel waktu itu, ketika di penjara, mendengar kabar tentang pekerjaan Kristus, katanya, agak bingung. Kok Mesias yang saya wartakan ini, yang saya bayangkan itu bisa memberikan kebebasan, bisa melawan para penindas, bisa datang sebagai Superman, kok pekerjaannya Mesias ini malah makan bersama dengan pemungut cukai, bergaul dengan orang-orang berdosa, dan seterusnya. Nah, maka karena Yohanes merasa kebingungan, dia mengirim orang utusannya untuk bertanya kepada Yesus, "Tuhan, apakah engkau yang ditunggu-tunggu ini? Apakah engkau adalah Mesias yang ditunggu-tunggu? Atau masih ada orang lain lagi yang harus ditunggu sebetulnya? Bukan engkau." Nah, itu. Saudara-saudari, dari pengalaman Yohanes Pembaptis ini kita bisa belajar, kadang-kadang, ekspektasi kita, bayangan kita, itu berbeda dengan apa yang terjadi atau apa yang diinginkan oleh Tuhan. Mungkin kita membayangkan bahagia itu begini, tapi kata Tuhan bahagia itu begitu. Nah, mungkin dalam bayangan kita bahagia itu adalah ketika rumah saya besar, tapi kata Tuhan bahagia itu mungkin untuk kita, bagi Tuhan, bahagia yang cocok untuk kita itu adalah rumah yang jangan gede-gede banget. Karena kalau rumahnya gede-gede banget, nanti kamu ngurusnya susah. Misalnya demikian. Kadang-kadang ekspektasi kita, bayangan kita berbeda dengan apa yang menurut Tuhan baik.
Yohanes Pembaptis juga mengalami itu. Ekspektasi bayangan dia berbeda dengan apa yang diharapkan oleh Yesus. Nah, apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis ketika bayangannya berbeda dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan? Apa yang dilakukan? Apakah Yohanes Pembaptis pundung, lari? Ah, sudah, saya nggak mau lagi ikut sama Mesias yang ini. Apakah Yohanes melakukan itu? Tidak. Yohanes bertanya kepada Yesus. Yang dilakukan oleh Yohanes adalah bertanya. Jadi Yohanes bukan lari, Yohanes bertanya. Kalau kita berbeda pandangan dengan Tuhan, ekspektasi kita itu berbeda dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan, yang perlu kita lakukan adalah seperti halnya Yohanes, bertanya, bukan jadi pundung. Jangan sampai gara-gara doa saya tidak dikabulkan oleh Tuhan, maka minggu depan saya nggak mau ke gereja lagi. Bukan itu yang diharapkan. Kenapa? Karena mungkin yang salah itu bukan Tuhan, tapi bayangan kita. Ekspektasi kita yang salah. Dan sudah pasti itu yang terjadi. Karena apa yang dibuat oleh Tuhan itu selalu baik. Tuhan itu selalu tahu apa yang baik. Kadang-kadang kita yang nggak tahu apa yang sesungguhnya baik. Dan Tuhan biasanya memberitahu kita, nih loh, yang baik tuh ini. Cuma kadang-kadang kitanya terlalu kekeh, terlalu keras kepala. Sehingga apa yang baik di mata Tuhan, pesannya tidak nyampe ke kita. Mari kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Kalau kita berbeda pandangan, dalam tanda kutip, dengan Tuhan, jangan malah pundung atau lari. Mencari tempat yang lain, mencari Tuhan yang lain. Bukan itu. Tapi bertanyalah pada Tuhan. Bertanya tuh, bagaimana caranya bertanya kepada Tuhan? Bertahanlah di dalam doa. Bertanyalah kepada Tuhan lewat doa. Di dalam proses kita untuk memahami segala sesuatu yang terjadi, Tuhan itu membantu kita untuk bisa melihat. Ingat, tadi kata Nabi Yesaya, orang buta akan melihat, orang tuli akan mendengar. Mungkin kita dalam keadaan buta hati kita, sehingga tidak bisa melihat apa yang baik menurut Tuhan. Pelan-pelan Tuhan akan membantu kita untuk bisa melihat dan mendengar. Lalu ketika Yesus ditanya oleh muridnya Yohanes, apakah engkau adalah orang yang ditunggu-tunggu? Kemudian Yesus jawabannya bagaimana? Yesus jawabannya sangat sederhana. Dikatakan, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Saudara-saudari terkasih, kalimat yang disebutkan oleh Yesus tadi, itu hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh kitab Nabi Yesaya. Dengan demikian sebetulnya Yesus mengutip kitab Nabi Yesaya. Yesus mengutip apa yang menjadi visi sukacita di dalam Tuhan. Tadi kita mengingat waktu kita melihat kitab Nabi Yesaya, apa yang kita lihat? Apa sih sukacita di dalam Tuhan itu artinya apa? Nah, Yesus kemudian mengambil itu, mengulangnya kembali. Artinya, Yesus ingin mengatakan kepada muridnya Yohanes, dan kepada kita juga, bahwa dia itu sungguh-sungguh Mesias yang ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena dia menghadirkan sukacita dalam Tuhan. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang kusta disembuhkan, orang lumpuh berjalan, dan seterusnya. Yesus juga ingin sekaligus mengatakan kepada kita, Mesias yang ditunggu-tunggu itu bukan Mesias yang Superman, bukan yang ingin melawan musuh, bukan itu. Mesias yang diharapkan oleh Allah atau yang dihadirkan oleh Allah ke dunia, itu adalah Mesias yang melawan penderitaan, yang melawan penindasan, bukan yang menghancurkan, tetapi yang membawa keselamatan. Orang-orang jahat, orang-orang berdosa, itu bukan dianggap sebagai musuh. Karena bagi Yesus, orang-orang jahat, orang-orang berdosa, itu sebetulnya adalah manusia baik, manusia yang baik, karena diciptakan oleh Tuhan, baik adanya, tetapi dalam kondisi buta, hatinya buta, telinganya buta, kakinya mungkin lumpuh, kaki hatinya. Mungkin hatinya ada borok-borok kustanya, harus disembuhkan. Bukan untuk ditindas, bukan untuk disikat habis, bukan. Orang-orang jahat di mata Yesus justru sebaliknya perlu mendapatkan pemulihan. Maka Yesus mengatakan di bagian yang lain dalam Injil, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Bukan orang sehat yang butuh tabib,
tapi orang sakit. Misi Yesus ke dunia ini bukan untuk memanggil orang-orang yang sudah baik, tidak. Justru Yesus mengundang orang-orang yang merasa dirinya belum baik, yuk ikut saya supaya belajar menjadi baik, supaya kalau mata hatimu masih buta, saya akan membantumu melihat. Kalau telinga hatimu masih tuli, saya akan membantumu untuk mendengar. Dengan demikian, sukacita di dalam Tuhan, sekali lagi, seperti yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, terjadi ketika orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, orang kusta sembuh. Mungkin hari ini kita masih berada dalam kondisi buta, atau tuli, atau kusta, atau lumpuh. Kata Nabi Yesaya, kuatkanlah hatimu. Kata Rasul Yakobus, bersabarlah seperti petani yang baik tadi itu. Dan kalau kita merasa bingung dengan kondisi kehidupan, belajarlah dari Yohanes Pembaptis. Kalau ekspektasi kita, bayangan kita tidak sesuai dengan apa yang dihadirkan oleh Tuhan, apa yang dilakukan, bertanya. Jangan pundung, jangan malah lari, jangan malah mencari yang lain. Bertahanlah. Karena sukacita di dalam Tuhan itu nyata. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.